Hi, welcome back to our channel BND Talk Zone, we talk, we learn. Bersama dengan saya Beng Smolana. dan saya Dewi. Kali ini kita akan membahas tentang masih seputaran wedding. Yes, betul sekali. Iya. Karena ini adalah salah satu episode di dalam playlist MC Wedding tentunya ya. Iya. Dan episode kali ini kita akan membahas tentang masalah-masalah apa saja Masalah-masalah yang sering terjadi pada saat terjadi. kita MC Wedding. Dan juga bagaimana cara penanganannya. Yes, problem solvingnya. Problem solving Iya. berdasarkan pengalaman yang sudah pernah dialami. Iya. Pengalaman yang sudah pernah dialami. Iya. Pengalamannya dari Kang. Aduh. Juga Dan dari mungkin teman-teman semua pengalaman dong. Dari saya belum pernah sih Kang. Oke. Oke. Apa saja, Wi? Kita pengen ngobrolin soal troubleshooting ya, Yes. karena tentunya di dalam sebuah acara tidak pernah terlepas dari adanya kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Even kita sudah memplanningkan, Udah di-planning sedetail sudah merencanakan, mungkin. sudah technical meeting, Sudah technical meeting, tapi tetap ada manusia hanya bisa Betul, berencana. berencana. Allah yang menentukan. Tetap Allah yang menentukan. Tapi apapun itu yang terjadi, guys, apapun yang terjadi di lapangan, masalah apapun itu tetap harus kita syukuri. Kita syukur. Karena pasti akan ada hikmah di balik itu semua. Ada hikmahnya. Nah, Betul sekali. bagaimanakah hal-hal yang sering Oke. terjadi atau masalah-masalah yang sering terjadi Iya. di lapangan? Kakak Dewi, Kita silakan. mulai dari yang pertama, yang paling common banget gitu ya, adalah biasanya dari telat Waktu, waktu. time management. Time management, Time molor. management. Iya. Molornya gara-gara apa? Gara-gara ada salah satu bukan petinggi, Para ada salah pelaku satu akad. pelaku akad yang Belum hadir. belum hadir gara-gara I don't know apa yang di belakangnya, tapi pokoknya telat. Ya. Terus juga bisa jadi banyaklah hal ya yang menyebabkan waktu telat, tapi mungkin salah satunya dari pelaku akad dulu. Yes, Mungkin betul. ada yang telat datang Ya. dari yang sudah direncanakan. Itu. Bagaimana itu Kang Beng? Nah, guys, sebenarnya kalau aku pribadi sih, aku suka lebih tindakannya preventif. Preventif. Jadi biar hal itu tidak terjadi itu apa dulu. Nah, biasanya kalau saya suka mengecek terlebih dahulu. Saya tidak akan memulai rangkaian acara. Saya tidak akan memulai acara tersebut, acara wedding itu sebelum meyakinkan bahwa para pelaku acara sudah hadir. Iya. Contoh, misalkan yang akan memberikan sambutan penyerahan harus sudah ada. Harus sudah ada. Yang akan memberikan sambutan penerimaan harus sudah ada. Oke. Itu dulu yang pertama deh. Ya. Itu dulu, make sure dulu sama WO bahwa para yang akan memberikan sambutan sudah ada. Jangan sampai Jangan sampai kamu mulai acara, tapi yang akan memberikan sambutan itu belum Belum hadir, pada datang. masih di jalan. Ya, jadi pada saat kami persilakan kepada Bapak Asep untuk dapat memberikan sambutan dari pihak keluarga besar ini. Culang Taunya Pak cileng, Asepnya krik nggak krik ada. krik, Pak Asepnya Krik, kaya krik, gitu. krik. Nah, Iya. itu akan menjadi salah satu masalah dalam artian ya acara akan menjadi delay. Oke. Ya, dan kita sendiri sebagai MC akan jadi krik-krik gitu ya, Iya, masih iya, dalam iya. artian naon nih Gue harus kumaha ngapain gitu. nih? Nah, Karena harus kalau makanya bukan. guys hindari hal seperti itu. Oke. Jangan sampai pada saat kita mulai acara itu make sure si para barisan sambutan sudah ada. Berarti gini, acara baru akan dimulai ketika semua checklist dari pengisi yang akan Ya. terlibat gitu ya di dalam acara akad atau resepsi itu sudah hadir semua. Even itu adalah orang tua. Oh, Karena oke. aku pernah, kita udah mau pengalungan bunga tuh. Pada saat kita udah mau pengalungan bunga ternyata ayah dari CPW itu tidak ada. Karena Karena apa coba? ke toilet. Karena bukan, dia pulang ke rumahnya. Baik. Karena si gedungnya dekat dengan rumahnya. Oh, dan aduh, dia capek deh, chill dulu yes, deh, kayaknya gitu dia ya. istirahat dulu di rumah. Mungkin dia udah begadang semalaman gitu ya. I see. Jadi pada saat kita itu padahal udah di briefing oleh Udah WO. di-briefing, Sudah di briefing tetap aja ya, ya. tapi si bapaknya pulang dulu ke rumahnya. Pada Oke. saat saya mau mulai, Mm-mm. mana bapak CPW? Oke. Gitu ya, ternyata tidak ada. Nah, tapi ini kasus yang berbeda berarti Kang Ben. Ya. Karena kalau yang tadi itu adalah sebelum acara dimulai, Ya. kita pastikan semua hadir. Nah, Yes. ini yang ayahnya CPW itu tadi in the middle, di tengah-tengah acara. Enggak, sebelum tiba-tiba dia acara. pulang. No. Itu before Oh. acara. Kan pengalungan bunga itu pada awal acara banget. Oh, Ya, oke. acara pada saat acara mau dimulai. Oke. Jadi ada prosesi penyambutan ya. Oke. Di situ biasanya akan mengalungkan bunga adalah ibu dari CPW dan akan menyematkan keris itu ayah dari CPW Ya, kepada CPP-nya Ya, gitu. ya, Nah, ya. pada saat aku mau mulai prosesi pengalungan orang tua dari CPP dan Udah keluarga CPP disebutin itu atau belum?
Belum, untungnya belum. belum. Jadi makanya dari itu make sure dulu semua Oke. yang memberikan sambutan, orang Oke. tua CPP CPW udah ready, orang tua dari CPP dan juga CPP sudah ada gitu kan. Itu ready semua make sure dan para pelaku akad pun sudah ada. Ya. Misalkan atau saksi dan juga wali nikah ya orang tua dari CPW udah ada. Tapi kalau misalkan penghulu itu mungkin agak risky dalam artian itu masih bisa kita lanjutkan Oke. karena penghulu mungkin dalam perjalanan gitu ya. Itu Wi. Nah, ini ke masalah selanjutnya. Kalau seandainya penghulunya telat, Oke. ya, what should we do? Alright. Gitu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, biasanya ya kalau saya pribadi itu mencari salah satu orang atau backup ya. Biasanya gini, kadang khutbah itu dilaksanakan oleh penghulu, Ya. kadang oleh keluarga. Oke. Nah, kalau keluarganya khutbahnya oleh keluarga itu lebih aman. Oke. Ya, kalau misalkan penghulunya telat. Jadi kita Ya. bisa khutbah dulu tuh. Bisa khutbah dulu atau kita akan memberikan notifikasi kepada yang memberikan sambutan, boleh dilamain tuh sambutannya. Yang biasanya kan Pak, 2 jatah jam waktunya aja, Pak. 5 enggak juga sih ya. Enggak ya? 5 sampai 7 menit gitu ya, tapi misalkan Tambahin dia deh, bisa 2 10 menit, 10 menit. bisa sampai 12 menit gitu ya, agak lama sambutannya yang dari pihak CPP dan juga dari pihak CPW. Oke, Nah, oke, tambah lagi kalau misalkan masih belum datang juga bisa khutbah nikahnya oleh keluarga. Oh, iya. Khutbah nikah oleh Yang keluarga. tadinya sama penghulu jadi sama keluarga. Ya, betul. Oke. Itu biasa lumayan kan kalau khutbah nikah kan 10 sampai 15 menit ya, lumayan waktunya take time banget gitu. Tapi itu bisa menjadi salah satu solusi gitu kan. Oke. In case belum datang juga. Oke. Bisa dengan salawatan biasanya. Salawatan kan. Salawatan misalkan ada yang memimpin, apakah bapak-bapak atau ibu-ibu mangga boleh salawatan. In case belum datang juga. Masih belum datang juga. Boleh di situ MC nih, bisa MC akan MC akan ngocoblakin dalam artian gini, MC akan mengutarakan background dari calon pengantin. Misalkan calon pengantin ini adalah namanya siapa, putra dan putri siapa, hari ini akan mengadakan pernikahan. Oke sih, nggak sampai gitu ya. Karena gini, karena akad nikah ini tidak bisa semua diutarakan. Seperti yang episode sebelumnya kan, akad nikah ini bersifat sakral. Jadi MC pun tidak sembarangan untuk mengutarakan apa yang harus diucapkannya. Jadi harus ada beberapa koridor juga di situ. Biasanya itu nama, terus putra putri siapa. Biasanya biasanya background secara keseluruhan. Kedua pengantin, kedua calon pengantin telah bertemu selama berapa tahun, misalkan di mana, kayak gitu-gitu aja sih secara umum aja. Gitu. Atau biasanya saya pernah melakukan ini interaksi dengan si calon pengantin pria. Tapi interaksinya juga di sini tetap harus menjaga kehikmatan, ketertibannya. Dalam artian kita nggak bisa langsung pecicilan gitu ya dengan, tapi tetap Akang gimana perasaannya mau menikah ini. Itu salah satu tips ya guys. Calonnya gitu ya? Calonnya belum datang. Calonnya belum datang. Misalkan belum kalau tidak disandingkan, tapi kalau disandingkan juga boleh. Misalkan make sure juga teteh ini betul ini. Betul. Ya. Yakin sama yang ini? Nah, yang ini bukan. Jadi interaksi kita pun harus tidak terlalu melebar, tidak terlalu ekspresif gitu ya, tapi tetap kita harus menjaga kondisivitas dari acara akad nikah itu. Tetap nah, pernah satu kasus di mana pada saat mereka belum KUA belum datang gitu ya, si WO menganjurkan, ada salah satu WO menganjurkan saya, Kang bagi-bagi hadiah aja gitu. Aduh, big no ya kalau bagi saya, bagi-bagi hadiah dalam betul bagi-bagi door prize dalam acara akad nikah itu sangat dihindari kalau bagi saya gitu, karena itu akan merusak suasana guys gitu ya. Jadi meskipun kita untuk interaksi itu emang agak risky ya, kalau kita nggak bisa membawakannya akan menjadi bumerang juga buat kita. Jadi diharapkan kalau kita ada interaksi dengan si pengantin tetap dijaga kehikmatannya, ketertibannya gitu, dan pertanyaan-pertanyaan yang elegan juga seperti itu. Oke. Itu baru satu ya troubleshootingnya. Ya. Banyak ya ternyata ya melebar juga. Gitu ya. Berarti aku cuma berkesimpulan bahwa yang benar-benar diperbolehkan telat tuh kayaknya cuma penghulu ya. Iya sih, karena kan? Ada excuse di situ gitu. Oke, nggak apa-apa, itu tidak perlu kita bahas. Oke, next untuk di luar ranah kita kalau itu ya. Oke, nextnya adalah troubleshooting. Pada saat kita nge-MC, mic-nya mati, Wi. Tiba-tiba mic-nya mati, turun atau listriknya ngejeglek gitu ya. Mic-nya mati. Jadi yang aman adalah mic-nya mati. Mic-nya mati, apakah itu baterainya habiskah, atau misalkan si operatornya lupa nge-unmute gitu ya, jadi ujung-ujung di mute gitu ya, seperti itu.
Jadi sikap kita sebagai MC itu jangan panik, Jangan guys. panik. Meskipun kalau manusiawi, kalau itu kebetean pasti ada ya. Iya. Itu pasti kita akan bete. Uh-uh. Kenapa? Karena kita pada saat ngomong gini, ngomong lalalala, mati gitu ya. Ternyata lowbat. Jangan panik, kita akan lihat. Biasanya suka ada standby WO di samping, Oke. kiri dan kanan. Iya. Kita langsung Ada ke WO, LO-nya. yes, ada LO kita atau ada WO yang lain apapun itu, siapapun itu, langsung WO biasanya udah tanggap tuh, langsung menghampiri kita, ngambil mic, ditukarkan dengan yang lain, langsung on stage lagi. Oke. Gitu, Oke, seperti berarti itu. ini terkait dengan persiapan juga ya. Yeah. Lo juga harus satset melihat apa kemungkinan yang akan terjadi. Yes, Kalau betul minyak mati sekali. kita udah punya cadangan, kalau Iya. misalkan listriknya mati apa yang harus dilakukan. Betul, gitu ya. betul. Oke. Tapi secara MC kalau ada hal tersebut kita tetap tenang. You have to calm down, Calm down, and jangan panik. Ya. Oke. Troubleshooting berikutnya yang Troubleshooting mungkin berikutnya. akan terjadi adalah misalkan kita udah semua perangkat hadir ya, siapapun hadir, listrik aman. Tiba-tiba loh, seserahannya taruhnya di mana? Atau cincinnya yang mau tukeran cincin lupa nih. Tadinya ada di deket si yang mau bawa, tapi yang bawanya tiba-tiba apalah yang terjadi, tiba-tiba loh gitu. Oke. MC-nya harus seperti apa? Tetap semuanya itu harus bersikap tenang. Bersikap Apapun yang tenang. terjadi harus bersikap tenang. Koordinasi dengan WO. Biasanya koordinasi dengan WO. WO. Pada saat WO mencari-cari barang yang hilang itu atau barang yang lupa naruhnya di mana, MC. Nah, di situ dituntut kepiawaian MC untuk membuat prolog. Membuat prolog. Ya, membuat prolog yang dapat. Jadi orang tuh nggak pay attention kepada yang kehilangan itu. Gitu ya? Ya, jangan ikut. Jadi kita maju ke depan, kita Bapak dan Ibu, kami ucapkan selamat datang, greeting, boleh greeting, dan juga boleh kita sekali lagi alhamdulillah untuk kedua pengantin kita telah melaksanakan pernikahan hari ini, tanggal ini, jam segini. Untuk itu kita doakan, bla bla bla. Pokoknya mah boleh di situ kamu improvisasi. Mengulur-ngulur Mengulur waktu sampai dan si- mengimprovisasi, Oke. tapi tetap masih dalam koridor akad nikah ya, kalau dalam Koridor acara akad akad nikah seperti itu. Iya. Oke. Iya. Itu kalau misalkan ternyata ada salah satu properti atau barang yang hilang. Iya, gitu. betul. Terus mungkin pada prosesi, ya kita kan nggak pernah ini ya, lupa nih misalkan MC ada poin-poin yang harusnya dibacain, tapi kelupaan. Yes, Terus betul. ditegur kan sama WO, lupa tadi nggak kesebutin. Ya, misalkan atau apapun nama. lah. Nama. Misalkan Gimana tuh? bapaknya tanpa gelar, Ya. gitu ya. Tapi harusnya pakai gelar, kita nggak gelar. Tanpa gelar. Bisa kita sebutkan nanti pada saat kita pengulangannya. Jadi pada saat misalkan kami mengundang kepada yang terhormat Bapak Asep Sarip Hidayat untuk dapat memberikan sambutan dari pihak keluarga besar calon pengantin pria ke depan tuh. Terus MC ke belakang melipir. Nah, sebagai MC kamu jangan main HP, jangan ngobrol, jangan apa, tapi Harus tetap fokus memperhatikan apa yang diutarakan oleh Bapak. Meskipun intinya adalah sama itu. Menyerahkan pengantin laki-laki gitu ya. Tapi misalkan ditegur sama pihak WO, Kang, punten tadi gelarnya nggak disebutin gitu ya, karena bapaknya pengen pakai gelar. Nah, boleh kita ulang pada saat ucapan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih, kan sambutannya beres tuh, bapaknya udah duduk lagi di tempatnya, kita langsung on stage lagi, dan kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Asep Sarip Hidayat, sarjana hukum, yang telah memberikan sambutan dari pihak keluarga besar calon pengantin pria, seperti itu. Itu ada yang misalkan gelarnya. Kalau ternyata berubah, tadinya Pak Asep Sarif Pernah jadi Pak Bambang. Yes, Gimana? pernah kayak gini, guys. Jadi gini, si keluarga tidak memberitahukan perubahan, perubahan yang akan memberikan sambutan. Oke, saya seperti ini contohnya ya. Untuk selanjutnya kita akan simak dan dengarkan bersama penyampaian sambutan dari pihak keluarga besar calon pengantin wanita yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dodi Hidayatullah. Langsung keluarga. Bukan, ganti gitu ya, bukan itu gitu ya. Kadang ada yang keluarga yang langsung ngomong frontal, kadang ada yang keluarga langsung ke WO. Nah, sebagai MC kita diam dulu sejenak, stay calm, diam sejenak, langsung WO, lihat ke WO, langsung WO akan menghampiri, Kang, ganti sama ini bapaknya gitu. Misalkan sama Bapak Budi misalkan ya. Mohon izin Bapak dan Ibu untuk pemberian sambutan dari pihak keluarga ini akan disampaikan oleh Bapak Budi. Gitu.
Pokoknya kuncinya calm, Ya, calm, betul. calm, and calm. Meskipun bete banget ya, Wi, karena Iya. pengalaman gue adalah pernah kayak gitu dan disorakin sama si audiens. Oh my god. You know what? Kebayang dong gitu ya. Kebayang, Padahal itu pasti. tidak ada konfirmasi apa-apa dari pihak keluarga. Pasti mentalnya Banget, gitu ya, langsung, udah mah ya bete, Allah, gitu sebete-betenya tapi tetap Pasti. smiling voice harus udah ya. Iya, Oke, iya, Bapak iya, Ibu stay mohon calm. maaf. Mm-mm. Mohon maaf, tetap mohon maaf ya, mohon maaf Bapak dan Ibu untuk sambutannya akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak ini gitu. Oke, Kami persilahkan. Oke. Melipir dengan muka langsung senyum, pas di pinggir langsung Pasti pengen teriak gitu ya. manusiawi dong ya, gitu ya. manusiawi. Kesel mah manusia. Seolah-olah itu MC-nya yang tidak kurang koordinasi, Kurang seperti koordinasi, itu. padahal bukan seperti itu, itu, ya. tapi ya gitulah ya. Ada Kan di lapangan aja ya. pasti terjadi seperti itu. Iya, benar, Dan benar. sekali lagi tetap harus tenang. Harus tenang. Iya. Oke, terus mungkin ada Tadi akan nikah nih. akan nikah. Kalau resepsi mau Kalau tahu? resepsi, apa coba Ya. yang pernah Kang Bengs alami? Oke, ada troubleshooting seperti ini. Jadi dalam MC resepsi, guys, ya ada beberapa aturan-aturan yang tidak dituliskan dulu dulu kan pernah kita bahas ya. Pernah, Pada di saat kita episode menyampaikan message ya, Uh-uh. itu pada saat musik udah lagi Turun. break. Break. Musik lagi break dalam artian musik lagi tidak main. Ya, Lagi musik sepi tidak main. lah Ya, gitu lagi ya. sepi gitu ya. Nah, pada saat musik main, kita tidak boleh mengumumkan Announce apa-apa apapun. kecuali tamu VIP. Tamu VIP. Tamu VIP. Nah, oke. Pada Terus, saat musik naik ya, yang pernah saya alamin pada saat musik naik, datanglah tamu. PIC, bukan. Oh. PIC dari keluarga untuk PIC foto. Oke. Nah, dia datang ke saya yang dia bilang, "Kang, tolong umumkan bahwa keluarga A pingin difoto." Oke. Itu bukan VIP ya, notabene itu bukan VIP. Keluarga aja. Oke. Saya bilang langsung otomatis, "Mohon maaf, Pak. Nanti saya umumkan setelah musiknya berhenti ya, Pak ya." Gitu. Ada keluarga yang mengerti. Oke, Kang, siap. Nah, mohon maaf Bapak, silakan keluarganya dikumpulkan dulu. Yes. Nanti kalau sudah kumpul, baru boleh saya akan umumkan, nanti boleh naik ke atas pelaminan gitu. Mm-mm. Tapi ada juga keluarga yang kekeh, pokoknya umumkan. Sekarang juga. Sekarang kita juga. mau pada Iya, pulang. kita. Nah, seperti itu. Oh. Kalau seperti itu, mohon maaf ya, ini bukan contoh yang baik gitu ya. Betul. Disitulah harga diri seorang MC dipertaruhkan. Ya, apakah kita langsung, "Oh iya Pak, saya umumkan," atau mohon maaf Bapak, saya tetap akan mengumumkan, tapi tunggu dulu musiknya berhenti. Seperti itu. Jadi kita boleh untuk menolak. Dalam artian menolak itu menolak secara halus, Betul. tapi ada ketegasan di situ. Ya. Ada ketegasan karena kita juga tidak mau dong, mestinya terlalu didikte Betul. oleh pihak yang manapun gitu ya. Yes. Sementara SOP kita udah jelas, Ya. gitu. Nah, tapi kalau maksudnya selama kita masih bisa mengakomodir, kita akan akomodir. Tapi kalau misalkan sudah mengganggu ranahnya kita, SOP-nya kita untuk diganggu, ya tetap mohon maaf. Kita ketegasan harus tetap ada seperti itu. Tapi boleh nggak kita gini, misalkan, Kang, ini kita mau foto bla 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 bla. Boleh nggak MC ngomongnya gini? Boleh konfirmasi aja sama pihak WO-nya, nanti dicatat dan lain-lain. Silakan berkoordinasi. Jadi kayak ya udah ini urusan. Boleh dong, boleh banget. Karena apa? Untuk foto kan untuk aturannya adalah tetap yang saya memegang list foto, Yep. WO juga memegang list foto, Yep. tapi yang akan mengatur siapa duluan siapa yang mana itu adalah Yang WO. udah siap. Yes, betul. Kalau misalkan WO-nya sudah confirm dengan keluarganya yang akan foto dan juga sudah ada, WO akan confirm ke saya. Oke. Dan saya akan membacakan Ya. seperti itu. Mm-mm, Jadi mm-mm. cuman kasusnya kalau yang tadi itu dia langsung ke saya, gitu langsung saya minta dibacakan. Itu kan udah menyalahi ya sebenarnya Yes. gitu. Jadi tapi tetap bagaimana caranya kita untuk menghandle si bapak tadi itu yang ingin kita segera difoto, tapi dengan cara yang sopan tapi tetap tegas gitu loh. Karena sekali dua kali kita dengan lemah lembut gitu ya, si bapaknya tetap kekeh seperti itu. Nah kalau yang gitu mah udah ketegasan harus berbicara di situ gitu. Oke, sama mungkin ya ini nggak tahu pernah kejadian atau enggak ya. Ini kayak random thoughts aja dari aku gitu. Perkara outfit gitu. Pernah nggak lagi pakai sinjang samping melorot? Atau I don't know, bajunya salah kancing ke kiri ke kanan atau something yang berkaitan dengan outfitnya MC misalkan ya. Itu salah satu troubleshooting juga betul ya. Dong. Ya, betul. Karena kan dia nggak nyadar nih, udah pede gitu, taunya loh kok kancingnya yang satu nyengsol misalkan, atau kok brosnya kebalik misalkan. Dan itu ketahuan pada saat paling bete kalau ketahuan pada saat udah acara beres.
Yes, betul nggak? Kan ada dokumentasinya dong, ada video, ada foto. Nah, iya, ini kenapa ini seperti ini? Oke, aku pernah kejadian tapi tidak separah itu ya, Wi. Iya. Karena kalau saya pribadi before kita stage, before on harus stage cek. harus cek dulu head to toe ya dengan apakah lihat ke cermin atau bersama dengan asisten kita gitu ya. Tolong dicek ada yang kurang nggak gitu. Tapi sometimes yang namanya manusia ada yang miss ya. Kalau aku bete pada saat pernah kejadian si lipatan saku yang satu kebuka, satu ketutup. Oh iya, si Kan itunya ya, secara gitu ya, si gue yang paling harus Perfectionist simetris ya. gitu ya dengan ini. Semuanya. Nah, makanya pada saat cek-cek foto, nah iya lipatannya ketutup satu gitu. Nah, yang ini kebuka. Nah, itu bete sih sebenarnya, bikin bete gitu ya. Karena ketahuannya udahnya. Dan ya sementara itu kan oke. kita mau upload dan kontennya bagus misalkan, tapi ada minus itu gitu kan. Jadi kan agak kurang gitu ya, kalau kata Dewi kurang gitu ya. Kurang, benar, seperti itu. Nah, tapi kalau Kalau misalkan ketahuannya pas lagi MC ternyata ketahuan, udah ketahuan. nyalareskeun we atuh langsung Oh, eta mah langsung aja, bener. set. Tapi kalau sampai sinjang melorot terus bendo yang kebalik itu belum. Alhamdulillah ya. jangan sampai ya, Kak. Jangan sampai seperti itu. Iya, Belum iya, pernah iya. kejadian gitu. Ya kejadian adalah yang lucu beberapa minggu kemarin gitu ya. Kita udah full sinjang tuh dan kita sawaran, saya mandunya di bawah gitu. Dan terjadilah huru-hara di situ Huru-hara. ya. Sawaran itu sampai kayak apa ya namanya? Kedorong. Kejorok ini ya, betul kedorong. oke. Disungkruk gitu sampai sinjang jatuh? saya pabelit, bukan mau lagi udah jatuh. Udah jatuh sampai dan sinjangnya bajunya pabelit. pabelit gitu ya, maksudnya dengan kita secara gejet gitu ya. Iya, Nah, itu mungkin yang salah satunya. Baik, setelah dari situ Tetap kita akan tenang dan dibenerin meskipun naon sih gitu ya. Bet kudu kieu. Gitu ya, karena kan duitnya kengeng gitu ya, malu nu aya gitu. Oke. Seperti Pokoknya itu. kuncinya adalah apapun yang terjadi, stay calm, Ya. stay confident, dan selesaikan masalahnya itu dengan tenang Yes, gitu ya. dengan pikiran jernih. tetap senyum, Ya, jangan sampai kita betul. ikutan panik, Betul, apalagi marah-marah gitu ya, betul. karena semua ya kita tahu itu di luar kendali kita, tapi tetap kita harus itu tadi ya, sabar Yes. dan tenang. Yes. Jadikan sabar dan tenang sebagai penolongmu Ya, dan sholat. dan jangan lupa apapun yang terjadi itu akan pasti akan ada hikmahnya. Akan ada Dan jadikan evaluasi Ya. untuk kedepannya untuk kita dapat bersikap seperti apa. Oke. Ya, sekali lagi teman-teman, banyak sekali sebenarnya troubleshooting ini, Banyak cuman sekali waktu ini yang terbatas, guys. Terbatas, Jadi hanya salah satu ya aja lah ya. salah satu yang terlintas di benak Terlintas kita di pada benak saat kita. ini gitu Oke. ya, dan sering terjadi pada saat di lapangan. Sekali Ya. lagi guys, mudah-mudahan kalian semua dapat mengambil hikmahnya dari apa yang telah kita Yes, utarakan. Tentunya kalau misalkan nanti ada pendapat yang lain atau insight yang lain, boleh kamu komen di bawah Komen ya. di bawah. Jangan lupa Jangan lupa subscribe, share. share and like juga Like, tentunya ya. Sampai jumpa lagi di Nah, video berikutnya. Tentunya bersama dengan gue Bex Maulana Dan gue Dewi. di Talk Zone, We we talk, talk, we we learn. Bye bye.